kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita bakal ngasal lagi untuk fisika. Oke, langsung aja ke soalnya. Yang pertama, benda yang awalnya diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, kecepatan benda tersebut setelah bergerak sejauh 96 meter adalah. Nah, ketika teman-teman melihat soal ini, maka yang perlu kita cek adalah yang pertama, bagaimana benda tersebut. Di sini dia bilang awalnya bendanya diam, kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap. Nah, kalau percepatannya tetap berarti apa? Kalau percepatannya tetap berarti dia kecepatannya berubah secara bertahap dengan perubahan yang konstan. Nah, kalau perubahan kecepatannya tetap atau percepatannya tetap, berarti gerak tersebut disebut sebagai GLBB. Apa itu GLBB? GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi untuk soal kali ini kita bakal bahas terkait soal GLBB. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, ketika ketemu soal, maka untuk GLBB itu rumusnya ada 3. Apa aja rumusnya nanti akan jelaskan sesuai dengan soal yang ada ya. Oke, khusus untuk soal yang pertama ini, maka kita pakai rumus GLBB yang ketiga atau rumus khusus untuk kondisi di mana tidak diketahui waktunya. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini rumusnya. Jadi rumus ini dipakai kalau kondisinya tidak diketahui waktu. Biasanya kalau nggak diketahui waktu, akan diketahui jarak tempuhnya. Oke, sekarang seperti biasa kita cek dulu apa aja yang diketahui. Oke, yang pertama di sini benda yang awalnya diam. Apa artinya? Kalau awalnya diam, maka kecepatan awalnya berapa? 0. V0-nya, V0 itu kecepatan awal, V0-nya 0. Oke, sekarang apalagi? Bergerak dengan percepatan tetap. Apa itu percepatan tetap? Percepatan itu simbolnya adalah A. Berarti A-nya 3 meter per second kuadrat. Oke. Apalagi? Diketahui juga setelah bergerak sejauh 96 meter. Berarti kalau ada meter di situ berarti jarak ya. Berarti apa? S. S-nya berarti 96 meter. Oke, dan yang ditanyain adalah kecepatan. Kalau kecepatan berarti apa? Kecepatan berarti Vt-nya yang kita cari. Oke, langsung kita substitusi aja ke rumusnya. Berarti kita dapat apa? Rumusnya Vt kuadrat sama dengan V0-nya berubah jadi 0 kuadrat ditambah 2 kali A-nya berapa tadi? 3. S-nya berapa? 96. Oke, berarti jadi Vt kuadrat dengan 0 kuadrat. 0 mau diapain? Tetap 0. Jadi 0 tambah 2 kali 3 berapa? 6 kali 9, 6. Berarti Vt kuadratnya sama dengan 0 tambah 6 kali 96. Berapa 6 kali 96? 6 kali 96 itu 96 kali 5 480 tambah 96 jadi 576 ya. Maka Vt berapa? Kalau misalnya kuadrat maka pindah ke kanan jadi di akarin ya. Di akar dari 576 berapa? 24 meter per
second. Oke, jadi itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mobil didorong sehingga berubah kecepatannya dari 4 meter per second menjadi 16 meter per second dalam selang waktu 8 detik. Apabila mobil tersebut mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 6 detik? Oke, berarti di sini poin-poin pentingnya yang pertama ada kata berubah kecepatannya. Berarti bisa kita bilang yang 4 meter per second itu kecepatan awalnya sebelum didorong, dan yang 16 itu adalah kecepatan setelah didorong dalam selang waktu tertentu, dimana dalam soal ini selang waktunya itu adalah 8 detik ya. Oke, apalagi mengalami percepatan tetap. Tadi apa artinya? Kalau percepatan tetap itu artinya GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh? Pertanyaannya jarak ya. Kalau jarak berarti S, jarak yang ditempuh dalam selang waktu 6 detik. Oke, berarti apa yang diketahui? Yang diketahui adalah perubahan kecepatan, berarti ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Lalu ada juga selang waktunya. Terus GLBB, berarti A-nya tetap. Yang ditanya adalah jarak ya, atau S. Nah, untuk mengerjakan soal ini gimana? Sama. Dalam kasusnya GLBB, maka cuma 3 rumus yang perlu kita ingat. Dan untuk soal ini, kita pakai rumus yang pertama. Apa rumus yang pertama? GLBB yang pertama itu adalah Vt sama dengan V0 plus A kali T. Ini yang pertama. Oke. Nah, apa yang kita cari di soal ini pakai rumus yang pertama, yaitu untuk mencari apa yang diketahui. Vt udah diketahui, V0 udah, T udah, A yang belum ya, berarti mencari A. Kita langsung substitusi aja, berarti Vt-nya 16. 16 sama dengan V0-nya berapa? 4. 4 ditambah A-nya yang kita cari, T-nya dalam selang waktu 8 detik. Jadi T-nya 8 ya. Oke, tadi Vt itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, T waktu. Nah, untuk mencari A berarti kita harus pindah ruas dulu. Dalam kasus kayak gini, maka yang pertama kita pindahin adalah yang nggak nempel ke A-nya. Berarti dalam hal ini 4 ya. Berarti 4 pindah ke kiri, jadi dikurang. 16 kurang 4 berapa? 12. 12 dengan A kali 8, tinggal ditulis berdampingan 8A. Maka A sama dengan 12 bagi 8. Jadi berapa? Oke, ya 1,5 ya. Jadi 1,5 meter per second kuadrat. Ini baru nyari A-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jarak. Nah, untuk menghitung jarak, itu beda lagi. Kita pakai rumus yang kedua. Apa rumusnya? Yang kedua rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Oke, sekarang apa yang kita cari? Yang kita cari adalah jarak ya, jarak berarti S-nya yang kita cari. Langsung kita substitusi aja. Berarti S sama dengan V0-nya tadi udah dapat ya. V0-nya dia punya kecepatan awal berapa tadi? Berapa? 4 ya tadi ya. Kita cek lagi. Berarti 4 ya di sini ya. Kecepatan awalnya 4. Kemudian waktunya berapa? Nah, waktunya perlu kita perhatikan di sini. Ada 2 waktu ya di sini. Ada yang 8, ada yang 6. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang
dekat sama yang ditanya, atau yang ditanyanya adalah 6 detik, berarti T-nya 6 ya. A-nya berapa? Udah dapat 1,5. Oke, berarti V0-nya tadi berapa? 4 kali T-nya 6 ditambah setengah kali A-nya 1,5 kali T-nya berapa? 6 juga. 6 kuadrat. Oke, 4 kali 6 berapa? 6, 24. 6 kali 4, 24. Tambah setengah kali 1,5 kali 6 kuadrat. 36 ya. Bisa kita coret biar cepat. 2 sama 36-nya bagi 2. 36 bagi 2. 18 ya. 18 kali 1,5. Jadi 27. 24 tambah 27. Jadi berapa S-nya? Jadi 51. Satuannya meter. Oke, berarti jawabannya adalah 51 meter. Oke, itu aja untuk video ngasal hari ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video ngasal berikutnya. Bye-bye.